Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendiri Ormas Petir Persaudaraan Timur Raya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang baru terjadi. Banyak orang yang menyalah-nyalahkan Ormas Petir, tetapi tidak melihat daripada permasalahannya secara objektif dan subjektif. Jadi Ormas Petir ini saya bentuk untuk menghimpun para pemuda-pemudi Indonesia wilayah timur yang mau bergabung. Ya, saya selaku pendiri mendirikan ini bersama para senior-senior, para profesor, doktor, yang tujuannya untuk menggabungkan anak-anak Indonesia Timur. Dan hari ini ada permasalahan itu bukan saja baru hari ini terjadi, tetapi nilai solidaritas dan kebersamaan Indonesia Timur melalui petir tersebut sudah terbangun sejak beberapa tahun lalu pada saat saya baru mendirikan organisasi Ormas Petir. Jadi kalau hari ini rekan-rekan petir merasa kecewa terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh sampah masyarakat yang telah menganiaya anggota petir yang bekerja sebagai debt collector, saya rasa itu wajar karena penganiayaan yang terjadi terlalu biadab dan sama seperti orang yang tidak beragama dan bermoral. Kenapa? Karena menganiaya orang yang gak ada kaitannya dengan mereka. Ini mereka sedang menjalankan tugas kuasa surat tugas dari perusahaan debt collector atau leasing. Ya, mereka kerja cari sesuap nasi untuk hidup di Indonesia dan di Jakarta ini. Kenapa kalian antipati? Mereka orang-orang baik yang tidak mengganggu kalian kalau kalian menyerahkan kendaraan atau unit kendaraan yang sudah menunggak. Jadi jangan berdalih lagi dengan alasan-alasan apa. Kalau kalian menunggak, ya kembalikan, jangan cari pembenaran. Berlindung di putusan MK dan lain-lainnya. Mari kita kupas kalau memang ada profesor yang jago mengupas ilmu fidusia. Saya siap, dari dulu saya sudah siap. Jangan Anda semuanya berlindung di putusan MK lalu menyalah-nyalahkan debt collector. Debt collector itu bukan dari orang timur saja. Orang Sumatera Utara juga ada, Barat, Jawa, apa semua ada. Tapi kalau kalian ini antipati dengan debt collector yang kulitnya hitam dan lain-lain sehingga terjadilah peristiwa seperti Kalibata, itu salah. Mereka sedang menjalankan tugas, ada surat tugasnya, ada surat kuasanya. Kalau kalian nggak mampu bayar, jangan teriak-teriak memprovokasi yang lainnya. Nah ini untuk polisi saya minta, saya sebagai ketua Dewan Pendiri Petir ya, Persaudaraan Timur Raya, meminta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Asep, mengusut tuntas ini. Ya, karena selalu terjadi begini kepada anggota kami Petir, Persaudaraan Timur Raya yang bekerja sebagai debt collector yang dilindungi Undang-Undang Persero. Jadi ini nggak liar, mereka itu pekerja, bukan penjahat. Ya, saya beri paham begitu. Tolong ini Pak Kapolda ditangkap dan diamankan, karena kami resah atas tindakan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi debitur ya atau penghutang di perusahaan leasing. Kalau nggak mampu ya jangan ngutang. Kalau udah ngutang jangan marah kalau ditagih. Itu aja simpel. Ingat ya, Rasulullah SAW sampai menjedah sholat mayit hanya gara-gara si mayit punya utang. Dan ingat, utang itu diwariskan menurut Undang-Undang KUH Perdata ya. Menurut KUH Perdata pasal 1100. Kalau Anda nggak mampu, Anda meninggal, hutang itu diwariskan. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Harus dibayar. Itu hukumnya. Dan di agama juga hak itu. Jadi kalau kalian paham agama ya jangan begitu. Kalau punya utang bayar. Jangan malah orang yang nagih utang malah itu. Dan saya doakan yang meninggal itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran ya. Mudah-mudahan masuk surga mereka. Karena mereka telah menegur orang-orang yang nggak tahu diri ini yang utang, ya. Bahkan mereka syahid sampai mengorbankan nyawanya. Semoga adik-adik kita dari Petir yang bekerja debt collector
Diterima di sisi Allah SWT. Terima kasih. Bravo.